Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mem. Aku Jana Melazani dan di sini aku mau mempresentasikan analisis mendalam soal manajemen public relation, di mana fokus aku hari ini tentang case study pengukuran efektivitas kampanye dari True You Erigo. Untuk ini aku mau kembangin detail biar kita semua paham gimana PR ukur suksesnya kampanye di era Instagram. Jadi, coba bahas mulai dari latar belakangnya. Oke, latar belakangnya. Jadi bayangin nih, kalian lagi desain kampanye PR yang keren. Terus ditanya nih, bukti suksesnya apa? Terus kita cuma jawab, likes banyak nih. Gak meyakinkan kan pastinya jawaban kayak gitu. Terus itu tuh tantangan utama pengukuran PR, sering andelin metrik superficial kayak likes, views, atau AV, yaitu advertising value equivalent. AV ini cuma hitung berapa kalau ini iklan berbayar, tapi nggak ukur apakah audiens benar berubah pikiran dan beli produk tersebut. Contohnya nih, universitas sering pakai AV buat kampanye reputasi, yang dimana tapi kita tuh nggak tahu dampaknya ke calon mahasiswa benar daftar atau enggak. Nah, case Erigo ini jawabannya transisi ke mixed method biar evaluasi holistik dan kredibel. Terus penting banget buat kita mahasiswa komunikasi, soalnya PR modern harus buktiin ROI nyata buat justify budget. Slide selanjutnya. Nah, untuk slide ini aku mau bahas deskripsi lengkap dari kampanye itu. Jadi, kampanye True You Erigo x Tokopedia di New York Fashion Week Spring Summer 2023 keren banget karena brand lokal jadi go global. Pesannya juga cukup inspiratif kayak eksplorasi diri, petualangan baru, representasi autentik. Nah, cocok buat anak muda yang lagi cari identitas lewat fashion nih. Lalu eksekusinya via Instagram @erigostore, yang dimana postingan 13 Oktober 2022 langsung dapat 1446 likes. Kolaborasi sama Tokopedia dan dukungan Kemenparekraf bikin kredibel. Tujuannya juga jelas, kayak kuatin brand image Erigo lawan kompetisi fashion ketat. Target followers IG anak muda Indonesia, sampel survei 93 responden dari 1446 likes. Pakai rumusnya men. Konteks Erigo dari lokal jadi global, inspirasinya metamorfosis kupu-kupu di New York Fashion Weeks. Gampangnya, ini kampanye yang bikin Erigo beda dari H&M dan juga Zara. Slide selanjutnya. Nah, di slide ini aku mau bahas metode pengukuran efektivitasnya, yaitu yang serunya metode mixed method mereka gabungan kuantitatif survei simple, random sampling, plus kualitatif analisis sentimen komentar, yang dimana indikatornya ada 3 nih. Reach, siapa aja yang lihat, kayak 1446 likes, terus sentimen, respons emosional rata-rata 3,8/5, atau dengan penyataan top score 3,9, lalu ada outcome, yang dimana perubahan persepsi atau per case intention yang bisa kita lihat di tabel di atas. Reach pakai IG Insight, sentimen dari komentar, outcome via survey pre-post, semua dikemas KPI Smart spesifik buat brand image anak muda. Measurable via R-Square, achievable lewat IG, lalu relevant buat business fashion, time bound post New York Fashion Weeks, jadi bukan asal posting nih, tapi ada framework ilmiahnya. Lanjutnya, pembahasan slide ini tentang dampak dan cara penanganannya. Jadi dampaknya, brand image Erigo naik drastis dari lokal biasa jadi prestige global, yang dimana anak muda makin loyal dan purchase intention tinggi gara-gara New York Fashion Week tersebut. Lalu strategi penanganan masalah AV-nya, hindari likes atau views doang, mereka malah monitoring rutin feedback, kolaborasi Tokopedia influencer, konten emosional soal eksplorasi baru, dan juga atau biaya versus manfaatnya ROI terukur via outcome bisnis nyata, bukan exposure semata. Jadi intinya Erigo nggak cuma viral tapi beneran untung. Lanjutnya, di slide ini aku mau bahas kelebihan dan kelemahan dari kampanye tersebut. Jadi dari analisis mendalam, kelebihan mixed method super kredibel, integrasi data IG plus survei hipotesis terbukti statistik 77,2%. Kelemahan lamanya AV dan mistake superficial, abaikan loyalitas jangka panjang, di mana blunder potensi Erigo terlalu bergantung IG, risikonya fragmentasi media, saran diversifikasi TikTok atau YouTube.
Pelajaran buat kita mahasiswa, evaluasi PR harus goal orient. Hindari vanity metrics kayak views ribuan tanpa konteks. Terus praktis buat tugas akhir atau internship PR. Selanjutnya, di slide terakhir aku mau bahas kesimpulan. Jadi kesimpulan singkatnya itu, through you, bukti mixed method sukses bikin brand image 77,2% jauh lebih baik dari AV tradisional. Menurut aku, rekomendasi praktisnya selalu bikin KPI smart dulu nih, validasi pakai regresi atau survei, bangun tim evaluasi plus tools kayak Google Analytics atau IG Insights. Ibu Dian Meta, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.